YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, seorang aktor, dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Selamat datang Duta Besar untuk Ukraina, Armenia, dan Georgia, Bapak Arif Basalama. Terima kasih Mami. Pak siapa Pak? Saya Pak Nazarudin dari Gaspi. Gaspi Sekjen Gabungan Studio Film Indonesia. Gabungan Studio Film Indonesia, nanti akan ada pertanyaan. Iya. Nah ini Pak, saya barusan nonton ini dan dia mengatakan bahwa untuk Ukraina dan saya pikir juga sama juga untuk Armenia dan Georgia, bahwa what is Ukraina really good at? Jadi harus mencari apa sesungguhnya yang Ukraina bagus, yang good at, sehingga itu yang menjadi modal mereka untuk bisa bekerjasama dengan asing dan bisa menjadi bagian internasional. Dan tentu saja karena tidak mungkin kita melakukan semuanya sama dengan Indonesia, kita harus mencari yang terbaik. Tiga besar Indonesia itu adalah kuliner, fashion, dan kria, baru kemudian film, musik, dan animasi. Nah, ternyata yang dikatakan oleh pembicara ini bahwa smart city Ukraina itu sebenarnya sebelum, saya nggak tahu kalau sebelum perang itu memang berkembang menjadi smart city, dan kemudian IT-nya sebenarnya bagus. Nah, pertanyaan ke saya, Bapak pertama, Bapak kelebihan ekonomi kreatif atau bagaimana keadaan ekonomi kreatif di Ukraina, di Armenia dan di Georgia? Silakan Pak. Ucapan terima kasih dan penghargaan atas penerimaan yang sangat hangat, dan ini merupakan kebahagiaan buat saya bisa bertemu kembali dengan Pak. Iya, setelah kita kepindah di satu tahun Pak ya. Iya. Lebih dari setahun yang lalu di Marseille. Setahun. Oh iya udah setahun. Iya kan Pak. Iya kan. Oh iya kan. Bukan di iya. Jadi pada saat itu ya Pak Amin yang datang ke Marseille, kemudian saya sekarang kembali datang ke penerbangan ini bukan sebagai konsul jenderal dan sebagai duta besar begini. Dan ternyata perkenalan kita ini memang insya Allah bisa berlanjut Pak ya, dengan berbagai kolaborasi yang bisa kita tawarkan. Dan saya sebagai duta besar Indonesia untuk Ukraina juga merangkap negeri Armenia dan Georgia. Tempat kedudukan saya di Kiev di Ukraina. Sekarang ini memang Ukraina masih dalam situasi keadaan perang. Karena invasi Rusia yang dimulai sejak Februari 2022 belum berhenti sampai sekarang. Nah, awal-awal perang tentu sangat berdampak terhadap perekonomian Ukraina. Bahkan sampai sekarang pun masih. Termasuk di dalamnya industri kreatif yang di Ukraina itu ternyata cukup berkembang. Dan saya baru tahu ternyata banyak juga aplikasi yang digunakan oleh orang-orang Ukraina. Benar ya, misalkan IT ya. Betul. Dan kemudian Ukraina itu juga sebelum perang menjadi tujuan wisata dan juga budaya, karena di sana gedung-gedung opera itu sejak abad ke-19 ya, kemudian dari zaman Soviet itu masih berfungsi, dan sekarang pun kembali diaktifkan kembali setelah sempat dilarang ada pertunjukan akibat ancaman bombardir dari Rusia. Nah, alhamdulillah mereka sudah mulai bergiat lagi di depan kesenian, operanya, teaternya, filmnya. Memang keterbatasan masih kita hadapi. Nah, dalam kapasitasnya sebagai duta besar Turki juga, saya pada saat menyiapkan surat kepercayaan kepada saya sempat bertemu dengan Akademi Film. Di sana kita mencoba memanfaatkan fasilitasi yang bisa diberikan oleh Akademi Film untuk memperkenalkan karya-karya seni Indonesia. Dan kita siap ya, terus and condition itu yang akan kita sepakati bersama. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, kontennya seperti apa gitu. Nah, ini hal yang juga sudah saya sampaikan ke rekan-rekan masyarakat film ya, dari pihak swasta di Gaspi ya, dari Pak Nazarudin juga yang memfasilitasi pertemuan staf saya dengan kebudayaan yang bertemu dengan
pakai sensor film. Oh, Dan tentu saya harus merecall ini ya, ini teman kami juga, ini teman lama Pak Amin. Di situ makanya tujuan saya pertama di sini menjajaki. Iya, betul. Menjajaki dan ada dua hal. Yang pertama tadi untuk Ukraina sendiri ada permintaan khusus dari lembaga keagamaan Islam. Jadi saya ketemu dengan Mufti itu ingin menggunakan film sebagai sarana untuk penyebaran dakwah. Dan dia percaya bahwa Indonesia sudah memproduksi film-film animasi yang ditujukan untuk dakwah, khususnya buat anak-anak. Animasi atau kemudian film pendek bisa juga, film pendek dan film feature panjang bisa juga. Bisa juga. Sepanjang itu memang kontennya cocok untuk Agama. anak-anak karena anak. agama dan anak-anak karena film itu kan paling mudah Iya, memberi influence. Jadi sedini mungkin ya, makanya anak-anak tersalah. Saya kenalkan dulu ini kapoknya film Pak Hasan. Oh iya, Pak Arif ini duta besar untuk Ukraina dan Armenia dan Georgia. Terus Pak, Jadi kalau Pak Amin menanyakan bagaimana potensi Ukraina, tentu potensi besar. Cuma kita harus bisa membuat penyesuaian dengan keadaan yang setelah keamanan. masa-masa ini. Tadi kan sudah IT ya Pak. Ya. Kalau di Georgia dengan di Armenia hampir mirip. Di Georgia dan Armenia juga mirip karena mereka memang mengandalkan SDM mereka untuk pengembangan ekonomi. Mereka nggak bisa lagi menggunakan cara-cara lama ya dengan mendorong investasi, relokasi dari sektor industri, tentu bukan ceritanya lagi. Yang sekarang ini berkembang tentu kegiatan ekonomi kreatif, Soft power. ya, mengandalkan soft power dan tidak perlu mengandalkan space yang terluas. Ya. Nah, untuk Armenia, kalau boleh saya menyimpang karena Pak Amin dan ada di sana satu perusahaan yang berkaitan dengan IT. Tapi kalau ditanya secara spesifik, saya mengaku terus terang saya tidak tahu secara spesifik apa yang diberikan. Tapi perusahaan tersebut direlokasi dari Manila ke Yerevan. Dari Manila ke Yerevan, dari Filipina ke Yerevan. Yerevan itu ibu kota Armenia. Jadi yang uniknya mereka membawa ahli IT kita yang dari Manila itu dibawa ke Yerevan. Jadi sekarang di Yerevan itu ada ahli IT dan kerja untuk perusahaan. Lumayan ada beberapa orang yang kalau saya temui setidaknya itu 3, tapi katanya masalah ya antara berapa ya 5-6 orang itu ada. Orang Indonesia yang kerja di sana seperti di bidang IT. Kalau IT itu ya biasa animasi, website, terus kemudian kalau di Filipina itu aplikasi, game. Bisa jadi. Saya nggak sempat bicara secara spesifik tentang bidang bisnis. Iya. Karena waktu itu kebetulan kan dalam rangka kemudian masyarakat. Jadi sasaran saya tentu kan adalah personal relation antara kita perwakilan dengan warga negara di sana dalam rangka pelindungan WNI. Kita memberikan servis, konsuler, paspor, macam-macam. Iya. Nah, kalau misalnya memang ingin diperlukan lagi. Iya. Kalau di Georgia sama juga. Itu dia yang kelihatannya menonjol itu film. Film. Jadi dia tuh menawarkan ke kami kalau seandainya ada perusahaan film Indonesia yang ingin syuting, mereka bisa menawarkan paket-paket yang tentu harganya lebih murah daripada di negara Eropa Barat. Karena mereka Jadi kalau mau ikut festival di sana harganya lebih murah atau syuting lah. lokasi syuting, lokasi syuting, segala macam teknis. mereka mau punya casting kan? Kelihatannya ada. Ada di sana pembiayaan Pak. Iya. Memang cuma kita yang belum Pak Imam. Kelihatannya ada. Dan ada TBC Film Festival. Apa? TBC Film. TBC. Kan itu kan ibu kota Georgia. Dan di samping itu mereka juga memfasilitasi adanya pekan film tematik dari masing-masing negara. Masih negara-negara bagian maksudnya. Bukan negara yang mau membuat semacam Indonesian Film Week. Ya, gitu. Oke, berarti IT dan film ya, dan IT dan film. Animasi kan, kalau IT kan pasti bicara animasi, game. Oke.
sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita tutup dulu pembicaraan kita. Oh, sebelum itu mungkin Panas ya? ini iya Panasar dari mana Panasar? Dari gabungan studio film. Itu saya baru dengar tuh gabungan studio film Indonesia. Jadi gabungan studio film ini dibentuk sudah lama Pak. Jadi kalau dulu ada namanya apa namanya Bima dalam satu grup, Parvi, KFT, Gasvi, BPFI, dan Fiki. Jadi kita dalam kelompok itu Pak. Kantor kami juga di PPHU di Pak. Jadi pusat Tadi Gabungan studio film. kan Nah, pertama kali organisasi film itu kan ada 5 sebetulnya. Nah, Parvi, Organisasi profesi lu kan? iya ya, Parvi, PPFI, KFT, Gasvi, dan GPBSI. jadi gas itu adalah gabungan Bukan studio film. Studio filmnya. studio ya, berarti Jadi bukan dulu ini anggotanya PHPH. Oh ya kan Pak ya, custom house ya. Jadi mempunyai studio. Jadi kita punya studio itu yang inter studio yang ada di Jati Padang. Pertigaan Jati Padang sama jalan apa? Lampang itu ya. Ya. Pokoknya kalau orang film tanya inter studio mulai dari Garing masih jadi mahasiswa itu juga menikmati karena dulu kita memberikan insentif kepada yang namanya mahasiswa yang membuat film kita gratiskan Pak biaya Untuk studionya, untuk filmnya dan studionya. Yang menikmati itu ya Garing, Ya. Miles, nilai yang senior lah. ya, yang sekarang sudah senior, yang sekarang sudah jadi. Itu uang dari mana Bapak bisa membeli insentif? Bisnis. Jadi bos kami ini termasuk orang yang generous. Oke. Namanya Johansia. Makasih. Johansia itu punya perusahaan Coca-Cola. Oke. Punya perusahaan. Jadi semacam CSR-nya. Iya. Dilarikan ke film, makanya dia tidak pernah berpikir untung kalau bikin film. Jadi seperti film apa namanya yang Pangeran Diponegoro itu. Selamat Raharjo yang main. Yang lain ya. Sultan. Tadi ada Ponegoro. Yang tahun 78. Oke. Jadi filmnya itu ya memang tidak mengenal untung beliau karena beliau memang Passion. usahanya Asetnya di di sini. bidang perbankan. Dia cuma sekedar Hobi, Pak. hobi. Dan Nah, dari dulu di perbankan. dan Coca-Cola tadi. Iya. Coca-Cola, terus dia punya lagi apa ya, properti yang namanya Darmo di Surabaya itu. Oh, Darmo itu Pak. Wah, besar Pak. Besar terusada Iya. Pokoknya dia dulu sebelum besar lah. Iya. Ini cuman dia memang selalu memberikan dia punya CSR, punya film. Makanya filmnya itu dia punya konsep. Itu sendiri itu 4,5 hektar loh Pak lahannya. Ini saya baru tahu. masuk Tapi ini izin. masih BPI nggak? Badan Perfilman Indonesia. Termasuk BPI ya. Kita nggak pernah undang ya. Kita nggak pernah undang pada saat Kesrikat ya. Waktu Sedikit dilupakan Pak. nggak pernah kita nyapa. Tapi masih aktif Pak kepengurusannya Ya, Pak. masih aktif. Mungkin kapan-kapan kalau ada Karena kegiatan. memang kita punya pengurus kan orang aktif semua di luar. Oh, jadi susah ya. Di Palu itu aktifnya di Kadin, terus si Alvin. Ya. Alvin. Iya, nah itu salah satu wakil Alvin Usmanisma. Iya. Oke, jadi kegiatannya apa aja, Pak? Kegiatannya hingga saat ini hanya kepada kita memfasilitasi. Pembuatan film. Oke. Nah, kira-kira apa yang bisa dikerjasama dengan pemerintah? Oh, banyak. Contoh. Contohnya itu adalah ini Gaspi itu sekarang sedang meneliti kira-kira model apa pengembangan studio film yang bagus. Iya, yang mungkin lebih cocok dengan kondisi Indonesia Satu model China, atau bukan. model misalnya yang dari Thailand.
Oke, nanti kita lihat ini kan pemerintahan akan berubah nanti sekitar Oktober ya. Nanti kita lihat bagaimana di film ini ada di mana. Katanya ada 40 kementerian. Bisa dari Bapak lah kami pikirkan itu. Ya, nanti kita lihat film ada di mana dan nanti akan kalau ada memang kementerian ekonomi kreatif mungkin di situ, kementerian kebudayaan, ada kementerian ya saya nggak tahu tapi Sekarang masih ada dua kan? Iya. Iya. Iya, betul. Kalau saya sih Pak, sebenarnya harapan itu ada satu kementerian yang tiga-tiganya yang saling beririsan ini dalam satu atap. Jadi ada kementerian kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi sepertinya ini pemerintahan akan ada perubahan revisi undang-undangnya. Jadi dari nanti kita lihat Pak, nanti kita lihat karena memang studio saya pikir juga akan sangat Sebentar Pak, fasilitas itu termasuk menggunakan lokasi intelijen boleh Pak? Alat-alat ya memang kita harus kerjasama dengan perusahaan yang Mohon Pak, banyak sineas muda kayak kami ketika mau membuat filmnya dia pikir ada sewa alatnya Pak. Kalau tempat Bapak menggunakan dalam konteks dari siasat fasilitasi gimana kami bisa mengarahkan. tapi mereka lebih fokus ke studionya Pak. Iya, kan di studio kan banyak peralatan Pak. Iya. Nah itu mereka tuh kalau lagi membuat tuh kayak film pendek kemarin buat contoh yang bisa tidak itu cari-cari penyewaan dan sulitnya dan mahal. Dan kalau sulit sih kosnya cuma mungkin mahal. Kosnya di situ Pak mungkin 50-60%. Nah kalau Bapak di luar Bapak mungkin bisa. Saya maklum tapi kami boleh. nanti kita kontak. Nanti kita. Baik. Baik. Enggak potongan 20%. Oh gitu ya. Oke. Oke, baik kita tutup dulu. Kita ucapkan selamat dulu kepada para pemirsa di kalau kami menyebutnya pembaca channel YouTube Musik Itu Politik karena berdasarkan buku Pak yang saya udah pernah kasih buku jadi Musik Itu Politik sekarang bukan sekedar buku tapi juga channel YouTube jadi membahas mengenai bagaimana pemerintah kebijakan politik, kebijakan kebudayaan, berhubungan dengan ekonomi kreatif, badan-badan seperti Bapak yang juga itu dengan ekonomi kreatif. Sampai beberapa ulang di channel YouTube Musik Itu Politik bersama Arif Basalama dan Bapak Nazarudin Siap.